Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan Alfiya Ibnu Malik yang kali ini pada nazom 8 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Ibnu Malik rahimahullahu taala, kalamuna lafdun mufidun qastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Kita i'rab dulu ya. Kalamuna, adapun kalam kita, itu lafdun adalah lafal, sifatnya lafal, mufidun yang memahamkan, kastaqim seperti lafal istaqim. Jadi kalamuna ini menjadi mubtada hukumnya rofa, ditandai dengan domah. Kalamuna ditandai dengan domah sebab kalam adalah isim mufrad. Kemudian na adalah domir. Domir itu hukumnya mabni, tidak berubah huruf akhirnya. Nah, ini fi mahalil jarri, di posisi jar, sebab menjadi idhofah ya, sebab menjadi mudhof ilaih. Lafdzun adalah khobarnya kalamuna, maka dibaca lafdzun rofa ya. I'rabnya rofa sebagai khobar, ditandai dengan dhamma sebab lafdzun adalah isim mufrad. Mufidun. Nah, mufidun ini sifatnya lafal lafdzun. Sifat harus mengikuti mausuf ya. Lafdzun ini rofa, maka mufidun juga rofa. Ditandai dengan dhamma sebab isim mufrad. Kemudian kastaqim. Lafal istaqim adalah fi'il amar. Fi'il amar itu mabni sukun ya. Istaqim. Nah, lafal istaqim ini yang disejo atau dimaksudkan dari istaqim ini adalah lafal istaqimnya. Maka lafal istaqim bisa dimasuki huruf kaf. Kaf harful jar. Maka istaqim lafalnya adalah majrur bil harfi. Wasmun. Ini mubtada lagi, mubtada baru ya. Ismun mubtada baru, wawunya wawu isti'nafiyah. Wawu untuk menandai awal kalimat baru. Ismun mubtada hukumnya rofa, ditandai dengan dhamma sebab ismun adalah isim mufrad. Wa fi'lun. Nah, wa fi'lun, fi'lun ini adalah atof ya. Wawunya wawu atof. Fi'lun atof pada ismun. Ismun rofa, fi'lun juga rofa. Kemudian thumma. Thumma ini huruf atof juga. Thumma harfun. Harfun atof kepada ismun. Jadi fi'lun harfun atof pada ismun. Atof ngikutin lafal sebelumnya. Maka semuanya jadi rofa semua. Ditandai dengan dhammah semua. Ismun fi'lun harfun sebab ismun fi'lun harfun adalah isim mufrad. Al-kalimu. Al-kalimu adalah khobar. Khobar daripada ismun. Khobar hukumnya rofa ya. Rofa ditandai dengan dhammah sebab al-kalimu adalah jamak taksir ya. Jamak taksir ditandai dengan dhammah ketika rofa. Wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Nah, wasmun adapun kalimat isim, wa fi'lun dan kalimat fi'il, thumma harfun kemudian kalimat harf, itu al-kalimu adalah kalimat-kalimat. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Wahiduhu adapun bentuk tunggalnya lafal kalimun, hu ini kembali pada lafal kalimun. Itu kalimatun lafal kalimat. Jadi wahiduhu ini mubtada. Mubtada hukumnya rofa, ditandai dengan dhammah sebab lafal wahid adalah isim mufrad. Hu adalah isim domir fi mahalil jarri
li'annahu mudhof ilaih. Hu adalah fi mahallil jari sebagai mudhof ilaih. Khobarnya wahid adalah kalimatun. Kalimatun hukumnya rofa sebab khobar. Ditandai dengan dhammah sebab kalimatun adalah isim mufrad. Wal qawlu amun. Wal qawlu amun ini jumlah lagi. Susunan mubtada khobar lagi. Wal qawlu, wawunya berarti wawu istinafiyah. Wal qawlu, adapun qaul. Adapun qaul itu amun, lafal yang bersifat umum. Wakil matun biha kalamun qad yu'am. Nah, wakil matun adapun kalimat. Ini mubtada baru lagi. Wakil matun, kilmatun bisa diucapkan kalimat juga. Kalimatun, kilmatun sama. Kalmatun juga boleh. Wakil matun adapun kalimat itu qad yu'ammu. Khobarnya kalimatun loncat ke lafal qad yu'ammu. Itu qad yu'ammu terkadang dimaksudkan apa yang dimaksudkan kalamun kalam biha dengan kalimat. Diloncat ini ya, wakil matun qad yu'ammu kalamun biha. Wakil matun qad yu'ammu kalamun biha. Qad yu'ammu ini qad ini harfun, huruf yang bisa masuk ke fi'il mudhari'. Yu'ammu ini fi'il mabni majhul ya. Fi'il mabni majhul. Fi'il mabni majhul ini fi'il mudhari' ditandai fi'il mudhari' ini i'rabnya adalah rofa ya, ditandai dengan dhammah sebab bukan merupakan af'alul khamsah. Qad yu'ammu ini adalah fi'il mabni majhul, maka harus punya naib fa'il. Naib fa'ilnya adalah kalamun. Kalamun naib fa'ilnya qad yu'ammu. Adapun biha adalah ta'alluqnya ya, hubungannya biha jar majrur, haknya ini fi mahallil jarri menjadi majrur tapi fi mahal jari saja karena ha adalah isim dhamir yang mabni seperti itu. Jadi bab 8 dan 9 ini membahas tentang kalam dan pembagian-pembagiannya. Selanjutnya kita akan terjemahkan secara bebas dulu ya. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun tsumma harfunil kalim. Kalam kita adalah lafal, kita ini adalah ahli nahwu ya. Kalam kita adalah lafal yang memberikan pemahaman seperti lafal istaqim. Wasmun wa fi'lun tsumma harfunil kalim. Adapun pembagian kalimat-kalimat adalah isim fi'il kemudian harf. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am. Mufradnya atau bentuk tunggalnya lafal kalim adalah lafal kalimat. Wal qawlu adapun qaul itu lebih bersifat umum. Wakil matun biha kalamun qad yu'am. Terkadang kalimat itu diucapkan untuk kalam. Baik. Kita masuk ke pembahasan. Pembahasannya seperti ini. Kalimat itu mufrad, jamaknya adalah lafal kalim ya. Kalimat itu mufrad, jamaknya adalah lafal kalim atau kalimun ya. Kemudian kalimat itu dalam bahasa Arab, kalimat ini bahasa Arab ya, bukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat ini ada 3 macam, yaitu ismun, fi'lun, dan kalimat harf ya. Biasanya orang-orang menerjemahkan ismun dengan kata benda, fi'lun kata kerja, harfun kata sambung. Ya, namanya juga terjemah ya tidak pas banget ya, karena ismun itu sebenarnya adalah kalimat yang memiliki makna dan tidak berhubungan dengan zaman. Itu ismun. Misalkan lafal babun. Ya, babun artinya pintu. Pintu itu tidak berhubungan dengan zaman. Nah, adapun fi'lun adalah kalimat yang berhubungan dengan zaman, dengan waktu. Misalkan doroba. Doroba memukul. Memukul itu kan berkaitan dengan waktu. Apakah sudah memukul, apakah belum, atau akan memukul. Nah, adapun harf adalah kalimat yang tidak mempunyai makna kecuali jika bersambung dengan kalimat lain. Baik itu kalimat isim maupun kalimat fi'il.
bersambung dengan kalimat isim maupun kalimat fi'il harf itu. Nah, nanti masing-masing kalimat 3 ini akan dibahas secara terperinci insya Allah. Al-kalam. Al-kalam lafdzun mufidun. Yang disebut kalam adalah lafal yang memberikan pemahaman. Apa itu lafal? Lafal adalah ucapan dalam bahasa Arab. Ya, ucapan dalam bahasa Arab yang mengandung huruf-huruf hijaiyah. Itu lafdzun, ya. Lafdzun misalkan ya apa saja lah. Apa saja yang berbahasa Arab diucapkan namanya lah lafal. Babun, komarun, syamsun itu semuanya lafal. Nah, lafal ini tidak sembarang lafal jika ingin disebut dengan kalam. Harus mufidun artinya memberikan pemahaman. Artinya mufid, memberikan pemahaman jika mutakalim atau orang berbicara berhenti pada kalimat itu, maka orang lain yang mendengarnya sudah paham. Contohnya nahwu itu contoh ya. Istaqim ini fi'il amar. Istiqomahlah artinya. Istiqomahlah kamu. Lafal istaqim ini sudah kalam mufidun. Sudah lafdzun mufidun. Istaqim beristiqomahlah kamu, ya kan? Andaikan si mutakalim atau orang yang berbicara tidak mengucapkan kalimat lagi, maka sudah bisa dipahami. Berbeda misalkan ada lafal koma, ya. Bukan koma, misalkan ada lafal zaidun, ya. Zaidun nama orang. Zaidun artinya Zaid, ya. Zaidun. Ada orang mengucapkan zaidun. Zaidun itu bukan kalam, belum disebut kalam. Kenapa? Lafal zaidun itu ya belum bisa memahamkan pada orang. Ada orang ngomong zaidun. Nah, apa maksudnya? Zaid itu gimana? Kenapa? Ada apa dengan Zaid? Nah, seperti itu. Belum memahamkan. Kemudian kalam itu disebut juga dengan jumlah mufidah. Nah, ini mungkin bagi sebagian orang lebih populer ya. Jumlah mufidah, jumlah yang memberikan faedah. Jadi kalam sama dengan jumlah mufidah. Maka jumlah mufidah terbagi menjadi 2, yaitu jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah susunan kalimat yang diawali dengan kalimat isim. Kalimat isim. Contohnya alhamdulillah. Alhamdulillah ini kalimat isim. Maka alhamdulillah adalah jumlah ismiyah karena diawali dengan kalimat fi'il. Yang selanjutnya adalah jumlah fi'liyah. Jumlah yang diawali dengan kalimat fi'il. Contohnya nahwu ja'a nasrullahi. Ja'a ini fi'lun ya, fi'il madhi. Nasrullah ini fa'ilnya. Nah, ja'a nasrullah adalah jumlah fi'liyah. Kita lanjut. Ada qaul. Nah, qaul itu bersifat umum, wal qaulu am. Tadi dijelaskan di bait ya. Qaul itu adalah bersifat umum. Qaul itu artinya ya ucapan. Nah, maka qaul itu kalimat termasuk qaul, kalimat termasuk qaul, kalim termasuk qaul, kalam juga qaul, semuanya qaul. Qaul itu bersifat umum. Nah, selanjutnya kalimatun sama dengan kalam. Nah, ini tadi wakil matun biha kalamun qad yu'am. Kalimatun itu sama dengan kalam, artinya terkadang orang mengucapkan kalimat tapi yang dimaksud dengan kalam. Nah, pada hakikatnya kalimat itu berbeda dengan kalam ya. Kalau kalimat itu ya kalimat, isim, fi'il, huruf itu kalimat. Nah, tapi kalau kalam itu kalimat yang mufidah, jumlah yang mufidah. Nah, tapi terkadang kalimat diucapkan sebagai kalam. Contohnya kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas itu maksudnya kalam ikhlas. Kalam yaitu susunan yang sudah berfaedah. Nah, tapi diucapkan sebagai kalimat saja. Contohnya la ilaha illallah. Lafal la ilaha illallah ini adalah kalam, sudah mufid. Jumlah mufidah, ya kan? Jumlah mufidah. Tapi disebut dengan kalimat. Itu maksudnya wakil matun biha kalamun qad yu'am. Nah, baik, kita selanjutnya ke bait yang ke-10. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Nah, kita mulai dari sini dulu, lil ismi. Lil ismi.
itu bagi kalimat isim. Tamyizun adapun pembeda. Lil ismi itu bagi kalimat isim. Tamyizun adapun pembeda. Hasola yang hasil atau berhasil. Opo tamyiz atau tamyiz. Hasola yang berhasil apa tamyiz. Jadi lil ismi ini adalah khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan mendahului mubtada. Nanti ada pembahasan ya di alfiyah al-musawwighatu bil ibtida. Al-musawwighatul mubtada bin nakirah maksud saya ya. Ada musawwighatul mubtada bin nakirah. Lil ismi ini khobar muqaddam. Tamyizun adalah mubtada muakhar. Khobar didahulukan, tamyizun khobar mubtada yang diakhirkan. Lil ismi adalah khobar yang didahulukan berupa jar majrur. Khobar berupa jar majrur. Maka lil ismi i'rabnya secara zahir, secara lahir adalah majrur. Sebab ada lamnya ya, ismi. Ismi majrur sebab ada huruf jar lam dan jarnya ditandai dengan kasrah. Sebab isim mufrad. Tapi lil ismi fi mahallir raf'i khobar. Mahalnya rofa sebagai khobar. Mubtadanya tamyizun. Tamyizun mubtada, i'rabnya rofa ditandai dengan dhamma sebab isim mufrad. Hasola ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Nah, ini fi'il madhi. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir. Dhamirnya adalah huwa. Huwa yang kembali kepada tamyiz. Maka hasola yang hasil apa tamyiz. Seperti itu. Hasola fi'il jumlah terletak setelah tamyizun isim nakirah. Maka hasola adalah sifatnya tamyiz. Maka dibaca lil ismi itu bagi kalimat isim tamyizun. Adapun pembeda hasola yang hasil. Seperti itu. Hasilnya bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin. Bil jarri dengan jar, wa tanwini dan tanwin, wa nida dan nida, wa al dan al, wa musnadin dan musnad. Bil jarri jelas ya semuanya ini majrur semua ya. Bil jarri wa tanwini wa nidai wa al wa musnadin ini majrur semua ya. Bil jarri ini majrurnya dengan harf bi. Wa tanwini dengan atof ya, ada wawunya ini atof kepada bil jarri. Wa nida ya ini juga atof. Wa al ini juga fi mahal jarri karena harf ya. Harf. Kemudian wa musnadin ini juga majrur sebab atof juga. Baik, jadi maksudnya dari bait ini adalah wa bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin ismi tamyizul hasal. Ada pembeda yang hasil dari kalimat isim berupa jar, tanwin, nida juga al serta musnad. Kita ke pembahasan. Bait yang tadi yang ke-10 itu bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizul hasal menjelaskan tentang alamatul ismi. Alamatul ismi ya, tanda-tanda kalimat isim. Nah, tadi isim disebutkan bahwa isim adalah lafal yang mempunyai makna. Lafal yang mempunyai makna yang tidak bersamaan dengan waktu. Nah, ada isim, ada tandanya. Tandanya di sini ada 4 ya. Menurut Ibnu Malik, pengarang Alfiyah ada 4. Yang pertama adalah jar. Jar. Nah, jar itu ya i'rab yang ditandai dengan kasroh dan juga pengganti kasroh ya. Nanti ada pembahasan tersendiri. Jar ini i'rab yang ditandai dengan kasroh dan pengganti kasroh. Nah, adapun jar ada 3 macam ya. Yang pertama, jar bil harfi. Jar dengan huruf, ada huruf jar, ada fi, ada li, ada kaf, macam-macam nanti pembahasannya, khusus pembahasan tentang harful jar. Fil arudi, ya, contohnya. Lafal arudi ini adalah isim. Kenapa isim? Sebab pada lafal fil ardi ini didahului oleh harful jar. Fil ardi majrur. Bil idhofah. Bil idhofah adalah salah satu jar, ya kan? Jar dengan idhofah, dengan disandari kalimat lain. Rasulullah contohnya. Lafal Allah ini adalah mudhof ilaih, ya.
mudhof ilaih. Idhofah itu apa? Secara singkat adalah gabungan dua kalimat atau lebih. Maka jika terjadi gabungan dua kalimat atau lebih, maka lafal yang kedua, yang ketiga dan seterusnya itu harus jar, namanya jar bil idhofah, seperti itu. Kemudian bit tabaiyah yang ketiga. Bit tabaiyah artinya dengan mengikuti lafal sebelumnya, ya. Dengan mengikuti lafal sebelumnya, ada na'at, ada atof, ya, ada taukid. Di sini dicontohkan dengan atof, ya. Allahu nurus samawati wal ardi. Lafal ardi ini jar, ini jarnya dengan tabaiyah, dengan atof. Lafal ardi mengikuti lafal as-samawati, ya, seperti itu. Tanda yang kedua daripada isim adalah at-tanwin. Tanwin itu ya tanwin yang didobel itu. Muhammadun, Muhammadun ini tanwin. An-nida, an-nida contohnya Rasulullah. Nah, Rasulullah itu tambah ya di sini nanti ya, tambah ya. Ya Rasulullah. Nah, ya Rasulullah adalah panggilan. Rasulullah adalah kalimat yang mungkin untuk dipanggil, dinida. Maka Rasulullah adalah kalimat isim. Kita dengan bisa dimasukin nida atau panggilan. Ya Rasulullah. Selanjutnya tanda-tanda kalimat isim adalah al. Al yang huruf ya, bukan al asli kalimat. Misalkan alamun ada alnya, alamunnya sakit. Ada alnya ya, itu bukan tanda kalimat isim. Al yang masuk pada sebuah kalimat. Ada kalimat yang dimasuki al, itu kalimat itu adalah isim. Ar-rasulu, ya. Ar-rasulu adalah isim sebab ada alnya, seperti itu. Nah, al dan tanwin itu seperti matahari dan rembulan, siang dan malam. Artinya tidak dapat bertemu. At-tanwin, kalau sudah ada tanwin, maka tidak boleh ada alnya. Kalau ada alnya, tidak boleh ada tanwin. Maka Muhammadun nggak boleh al-Muhammadu. Ar-rasulu nggak boleh ar-rasulun, nggak boleh. Yang terakhir dari tanda-tanda kalimat isim adalah musnad. Musnad itu disandari. Disandari itu dihukumi. Gampangnya seperti itu. Contohnya ada dua di sini. Zaidun qaimun qoma Zaidun. Pada lafal Zaidun qaimun, Zaidun adapun Zaid, qaimun itu berdiri. Siapakah yang dihukumi berdiri? Yang dihukumi berdiri adalah Zaidun. Maka Zaidun adalah musnad. Qoma Zaidun. Siapa yang dihukumi berdiri? Ini susunannya sama ya, berbeda ya, tapi artinya sama. Qoma Zaidun. Berdiri, Zaitun. Siapa Zaid? Siapa yang berdiri? Zaitun Zaid. Dalam lafal qoma Zaitun yang berdiri siapa? Zaid. Dalam lafal Zaitun qaimun yang berdiri siapa? Zaitun juga. Maka Zaitun yang di depan di sini musnad, Zaitun di belakang adalah musnad. Nah, lafal yang musnad, yang disandari, yang dihukumi itu adalah kalimat isim. Baik, kita lanjut ke bait yang ke-11. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nunu aqbilan. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan. Fi'lun yanjali. Nah, fi'lun, adapun kalimat fi'il. Yanjali jelas. Apa fi'il? Bita dengan ta fa'alta, bita fa'alta dengan ta fa'alta, wa atat dan dengan contoh atat, wa yaf'ali dan yaknya contoh if'ali, wa nuni aqbilana dan nunnya lafal aqbilana. I'rabnya. Fi'lun ini adalah mubtada ya. Oh ya. Berarti kalau nanti ada yang bertanya kok mubtada isim nakirah, maka kita baca ulang yanjali di depan. Yanjali jelas. Yanjali jelas fi'lun fi'il ya. Yanjali adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari hukumnya mu'rab, i'rab, di'irabi. I'rabnya di sini adalah i'rab rafa sebab tidak ada amil nasib dan amil jazim. Nah, tanda rafa'nya apa? Dhammah, tapi dhammahnya dhammah muqaddarah. Sebab yanjali adalah fi'il mudhari mu'tal akhir ya. Terakhirnya adalah huruf ya ini yanjali. Yanjali punya fi'il, punya fa'il. Yanjali fi'lun punya fa'il, yaitu fi'lun. Lafal fi'lun adalah fa'ilnya yanjali. Lafal fi'lun adalah fa'il yanjali. Fi'lun jadi fa'il, hukumnya rafa. Kita
tandanya dengan dhammah sebab isim mufrad. Bita dengan ta. Bita fa'alta dengan ta fa'alta. Jadi ta fa'alta ini ya fi mahalil jari ya, meskipun tidak majrur ya, tapi fi mahalil jari sebab ada huruf jarnya. Wa atat ini juga fi mahalil jari sebab atof dengan ta fa'alta. Wa yaf'ali demikian juga ini fi mahalil jari. Wa nuni aqbilana ini bukan fi mahalil jari ya, nuni ini i'rabnya jar sebab atof kepada ta ya. Ini karena lafal nun ini adalah lafal yang mu'rab. Aqbilana ini lafal aqbilana fi mahalil jarri juga. Baik, kita ke penjelasannya. Jadi bait yang ke-11 tadi adalah bait yang menjelaskan tanda-tanda kalimat fi'il atau alamatul fi'li. Alamatul fi'li ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 alamatul fi'li. Yang pertama adalah dicontohkan oleh Ibnu Malik dengan ta fa'alta. Apa itu ta fa'alta? Ta fa'alta adalah domir fa'il. Domir yang menjadi fa'il. Domir yang menjadi fa'il adalah ciri kalimat fi'lun ya. Contohnya dorobtu, boleh tu, boleh ti, boleh ta, boleh tuma, boleh tum, boleh tuna. Dorobna juga boleh. Dorobtu. Nah, kalau ada kalimat, ada kata kok akhirnya ada domir fa'ilnya, tu, tuma, tuna, sebagainya, maka jelas ini adalah kalimat fi'lun. Yang kedua dicontohkan oleh Alfiyah Ibnu Malik dengan atat. Atat ini taknya disukun, atat. Maksudnya adalah tak taknis. Kalau ada kalimat yang ada taknisnya, tak taknisnya, maka pasti kalimat fi'lun. Hamalat. Hamalat ini taknya disukun. Maka hamalat adalah kalimat fi'lun. Yang ketiga cirinya kalimat fi'il adalah ada yaf'ali, ya-nya if'ali. Apa itu? Ya fa'il fil amri. Ya yang menjadi fa'il dalam fi'il amar. Apal tasrifan harus ya ini ya teman-teman ya. Apal tasrifan. Idrib, idriba, idribu, idribi. Nah, idribi ini ada ya-nya ini. Ya-nya ya if'ali. Ya fa'il pada amr gitu ya, pada fi'il amr, maka lafal idrib pasti adalah fi'lun ya, fi'il amr ini di sini. Yang terakhir kalimat fi'il ditandai dengan nun aqbilan. Nah, aqbilan adalah contoh nun taukid, nun yang menunjukkan penguatan kalimat. Baik itu nun taukid khafifah maupun nun taukid saqilah. Idriban, idribanna. Idriban adalah nun taukid khafifah. Idribanna adalah nun taukid saqilah. Idriban, idribanna adalah kalimat fi'il. Baik, sekian dulu dari saya pemaparan bait 8-11. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.